sekarang saja mungkin ada 35 triliun itu sudah digunakan untuk sukuk. Sukuk itu surat berharga syariah negara SBSN. Dan itu sudah mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan saya sudah menandatangani itu untuk kepentingan infrastruktur, untuk apa lain-lain. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Kemanakah dana haji harus mengalir? Kerajaan Arab Saudi sudah memutuskan perihal pelaksanaan ibadah haji 1442 Hijriah tahun 2021. Kuota jemaah haji dibatasi hanya untuk 60.000 jamaah saja, yang meliputi warga Arab Saudi maupun orang asing yang sudah tinggal di Arab Saudi. Sebelumnya, pemerintah Indonesia sudah memutuskan tidak memberangkatkan jamaah haji karena saat itu belum ada kejelasan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021. Keputusan tidak memberangkatkan jamaah haji ini menuai kritik, salah satunya dikaitkan dengan pengelolaan dana haji. Banyak yang mempertanyakan transparansi dan keamanan dana haji tersebut. Di antaranya, mantan juru bicara Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Adi Masardi memberikan usul agar dilakukan audit independen dengan menggandeng ormas-ormas keagamaan seperti NU dan juga Muhammadiyah. Atau dengan cara lain yang lebih simpel, uangnya diperlihatkan secara fisik pada masyarakat di Monas. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji BPKH, Anggito Abimanyu, pada 7 Juni yang lalu memberikan 9 klarifikasi. Di antaranya, katanya pada tahun 2020, BPKH membukukan surplus keuangan lebih dari 5 triliun rupiah dan dana kelolaan tumbuh lebih dari 15%. Dan katanya lagi tidak ada investasi BPKH yang dialokasikan kepada pembiayaan infrastruktur. Alokasi investasi ditujukan kepada investasi dengan profil risiko low to moderate. 90% adalah dalam bentuk surat berharga syariah negara dan sukuk korporasi. Dari jawaban tersebut, BPKH perlu menjelaskan lebih rinci perihal di satu sisi menyatakan tidak ada pembiayaan infrastruktur, namun di sisi lain menyatakan 90% investasi dalam bentuk surat berharga syariah negara atau SBSN dan sukuk koperasi. Perlu diketahui SBSN merupakan salah satu sumber pembiayaan APBN yang kemudian diwujudkan dalam bentuk belanja negara. Adapun anggaran infrastruktur dalam APBN 2021 telah mencapai 414 triliun rupiah, sedangkan di tahun 2020 sebesar 281 triliun rupiah. Dengan masuknya dana haji ke dalam APBN, apakah ada jaminan tidak ada yang dialokasikan untuk belanja infrastruktur? Selain SBSN, alokasi investasi lainnya adalah sukuk korporasi. Meskipun investasinya dengan profil risiko low to moderate, namun tidak ada jaminan keamanan investasi 100%. BPKH juga perlu membeberkan korporasi-korporasi yang menjadi tujuan investasi dari sukuk sehingga publik bisa menilai tingkat keamanan investasi di korporasi tersebut. Selain itu, BPKH juga perlu menjelaskan alasan lebih memilih investasi jangka panjang dibanding jangka pendek. Hal tersebut dapat dilihat pada laporan 2020 di mana ada 3 keputusan penting yakni 1. Menurunnya alokasi penempatan pada bank sebesar 9 triliun rupiah dari 54,2 triliun rupiah pada 2019 turun menjadi 45,2 triliun rupiah. Kedua, menurunnya investasi jangka pendek sebesar 1,1 triliun rupiah dari 9,9 triliun rupiah pada 2019 dan turun menjadi 8,8 triliun rupiah. Kemudian ketiga, meningkatnya investasi jangka panjang sebesar 30,7 triliun rupiah dari 60 triliun rupiah pada 2019 naik menjadi 90,7 triliun rupiah pada 2020. Dengan pertimbangan tersebut, sudah tepat usul dari mantan jubir Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Adi Masardi, agar dilakukan audit independen dengan menggandeng ormas-ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah. Persoalan tiadanya keberangkatan jemaah haji di Indonesia pada musim haji 2021 sudah terjawab dengan jelas. Persoalan kedua, perihal pengelolaan dana haji perlu juga diperjelas agar umat mendapat jawaban yang tepat dan bertanggung jawab. Jemaah gagal berangkat dana haji 7,05 triliun rupiah diinvestasikan ke bank syariah.
Total dana calon jemaah haji yang telah terkumpul tahun 2020 sebesar 7,05 triliun rupiah dari 196.865 calon jemaah haji reguler dan juga 120,67 juta US dollar, yaitu sebesar 15.084 jemaah dari calon jemaah haji khusus. Menurut Kepala BPKH Anggito Abimanyu, dana tersebut akan diinvestasikan ke bank-bank syariah dan tentu dengan prinsip syariah. Kami memahami perasaan dan simpati calon jemaah haji karena tahun ini tidak bisa berangkat. Kami tegaskan bahwa seluruh dana kami kelola aman sudah digarisbawahi oleh Bapak Yandri dan juga Menak. Dana tersebut masih diinvestasikan dan ditempatkan ke tempat-tempat syariah dengan prinsip syariah yang aman. Ujar Anggito dalam konferensi pers penjelasan kebijakan penyelenggaraan haji pada tahun 1442 Hijriah 2021, Kamis 3 Juni. Pada konferensi pers ini, Menteri Agama Yakut Holil mengatakan pembatalan haji berdasarkan keputusan Menteri Agama RI nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021. Walaupun begitu, pembatalan haji untuk calon jemaah reguler hanya sekitar 569 orang atau sebesar 0,29% dan untuk haji khusus ada sekitar 162 orang. Nantinya baik jemaah haji baik reguler ataupun khusus yang sudah melunasi biaya perjalanan haji tahun 2021 akan menjadi jemaah haji pada penyelenggaraan haji tahun 2022. Dan setoran pelunasan biaya perjalanan haji dapat diminta kembali oleh jemaah yang bersangkutan atau bisa tetap di BPKH. Begitu ujarnya. Rizal Ramli ungkapkan dana haji bentuk tunai tinggal 18 miliar rupiah. Ekonom senior Rizal Ramli menyebut dana haji tinggal 18 miliar rupiah dalam bentuk uang tunai dari total 120 triliun rupiah. Pernyataan dana haji tinggal 18 miliar dalam uang tunai itu disampaikan oleh Rizal dalam YouTube Karni Ilyas Club yang tayang pada Sabtu malam. Dari total dana haji 120 triliun rupiah, Rizal Ramli menyebut bahwa dana haji tinggal 18 miliar rupiah dalam bentuk uang tunai. Ia 18 miliar itu uang cash, yang lainnya itu dalam bentuk deposito. Nah, ketahuan 1 bulan 1 tahun, kata Rizal Ramli. Namun, karena ini sumber bunga murah, katanya bank-bank pada minta 1 tahun. Sekarang soal kebutuhan haji, jika normal sekitar 220.000 orang per tahun. Jika dikali 70 juta rupiah per orang, maka sekitar 15 triliun rupiah. Kalau kita mau kirim haji, 3 bulan sebelumnya sudah harus bayar, down payment atau lengkap. Dia mengatakan bulan haji sekitar Juli, seharusnya 2 bulan yang lalu sebelum lebaran sudah dibereskan. Mulai dari bayar buat transportasi, hotel, makanan ini kan belum. Selain itu Arab Saudi hanya mengakui 3 jenis vaksin dan bukan Sinovac. Nah, kita untuk lobby kuota gak kita lakukan. Kirim menteri gimana? Kalau perlu presiden turun ke sana. Berikutnya bayar semua dan jika dibatalkan bisa diatur kembali uangnya. Ini kan yang kayak ginian gak dikerjain. Tiba-tiba udah mutusin kita gak naik haji, begitu katanya.